Halo sahabat sehat, hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, yaitu 10 makanan alami yang bisa membantu Anda membersihkan sumbatan-sumbatan pembuluh darah Anda. Assalamualaikum, saya Dr. Aji, praktisi dan survivor serangan jantung. Kenapa ini penting? Karena ini, pembuluh darah arteri punya peran yang vital. Mereka mengalirkan darah yang kayak oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Bila hal ini gagal, akan mengakibatkan kerusakan dan kematian di jaringan. Jadi, jika kita sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, dalam jangka panjang, dinding pembuluh darah bisa mengalami kerusakan, lalu peradangan menebal dan mengeras. Akibatnya tersumbat nantinya. Sumbatan bisa terdiri dari kolesterol, jaringan ikat, dan kalsium. Kondisi ini kita sebut aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama serangan jantung dan stroke. Menurut data Kemenkes RI tahun 2025, lebih dari 40% kematian akibat kardiovaskuler disebabkan oleh hal ini. Tapi tenang, karena ada banyak makanan alami yang mudah Anda temukan di sekitar Anda yang bisa mengatasi hal ini. Nomor satu, minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Nah, minyak kelapa murni ini mengandung antioksidan yang tinggi, juga senyawa antiinflamasi yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa minyak kelapa dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dan meredakan peradangan di pembuluh darah. Gunakan minyak kelapa asli untuk menumis atau memasak, atau Anda konsumsi langsung pakai sendok setiap harinya supaya tubuh Anda mendapatkan manfaat sehat secara optimal. Nomor 2, cabai dan paprika. Tahukah Anda, salah satu penyebab kekakuan pembuluh darah adalah kurangnya vitamin C. Vitamin C menjaga dinding dalam arteri tetap halus dan elastis, serta melindungi dari kerusakan radikal bebas. Paprika merah adalah salah satu sumber vitamin C terbaik. Bahkan satu buahnya saja itu bisa mencukupi kebutuhan vitamin C harian. Satunya aja loh, sekitar 700 mg. Nah, konsumsi paprika dalam keadaan segar. Jangan terlalu lama dimasak karena vitamin C mudah rusak oleh panas. Nomor 3 adalah ikan laut. Ikan laut seperti kembung, tenggiri, tuna, sarden. Ikan laut kita ini kaya akan omega 3 alami yang mampu menurunkan trigliserida, mengurangi peradangan, dan melindungi arteri dari kerusakan. Yang terbaik dari semua ikan itu adalah ikan salmon. Tapi kalau sulit mendapatkan salmon, ikan lokal seperti kembung, sarden, tuna, makarel itu bisa menjadi alternatif yang sangat baik. Konsumsi 3 kali seminggu, dibakar, dikukus itu boleh, jangan digoreng kalau bisa. Nah, nomor 4, bawang putih. Bawang putih dikenal sebagai pelarut darah alamiah. Ia meningkatkan produksi nitric oxide, zat yang membantu melebarkan pembuluh darah secara alamiah. Nah, Anda bisa konsumsi bawang putih mentah dalam jumlah kecil, atau rebus dulu juga boleh, digabung sama tahu misalnya, dikecapin dikit itu juga enak. Atau campur ke masakan. Tapi jangan terlalu lama dipanaskan karena bisa rusak juga. Nomor 5, tomat. Tomat kaya likopen. Likopen adalah antioksidan yang kuat. Dia bisa melindungi arteri dari kerusakan. Nah, menariknya, likopen justru lebih mudah diserap oleh tubuh setelah tomatnya dimasak, terutama bila dimasak dengan minyak zaitun, karena likopen adalah zat larut lemak. Jadi kombinasi likopen, tomat, dengan minyak sehat itu sangat membantu melenturkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah secara alamiah. Yang keenam, tadi gabungannya si tomat, yaitu minyak zaitun atau ekstrak virgin olive oil. Zaitun adalah sahabat terbaik pembuluh darah, minyak zaitun maksudnya ya. Kaya polifenol, oleuropein yang bisa bantu menurunkan peradangan dan mengurangi resiko plak dan kolesterol. Nah, cobalah mengganti minyak goreng biasa dengan ekstrak virgin olive oil. Anda akan merasakan perubahannya sekitar beberapa minggu, terutama tekanan darah dan fleksibilitas arteri Anda. Yang ketujuh, biji chia atau chia seed. Chia seed ini mengandung serat larut yang tinggi dan omega 3 alami. Serat ini memberikan makan kepada bakteri usus yang baik, yang kemudian menghasilkan senyawa anti peradangan alamiah, yang kemudian menghasilkan senyawa anti peradangan alami untuk melindungi arteri. Konsumsi 1-2 sendok per hari, rendam dulu kalau bisa semalaman supaya lebih gampang dikonsumsi. Campur susu juga boleh ya. Yang kedelapan, makanan fermentasi, acar, kimchi, tempe. Nah, makanan fermentasi kayak probiotik dan vitamin K2 yang bantu mengurangi penumpukan kalsium dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Tempe, apalagi produk lokal kebanggaan kita nih, itu sumber vitamin K yang sangat baik dan bisa dikonsumsi tiap hari. Kalau bisa makan mentah, lebih bagus lagi. Yang kesembilan adalah buah-buahan lokal, strawberry, blueberry, blackberry, atau bahkan jeruk, mangga, anggur, buah naga merah.
itu juga kaya akan vitamin C. Vitamin C, antosianin, dan quercetin. Zat ini membantu menurunkan peradangan dan meningkatkan fungsi pembuluh darah sehingga darahnya itu lebih lancar mengalir. Nomor 10 adalah alpukat. Ini adalah nutrisi super untuk jantung. Alpukat kaya lemak tak jenuh tunggal, membantu menurunkan kolesterol LDL, membantu melindungi dinding arteri dari kerusakan. Juga, kandungan kalium dan vitamin E dalam alpukat berperan penting melenturkan pembuluh darah, mempercepat perbaikan jaringan yang rusak. Nikmati alpukat segar setiap hari. Anda bisa ambil, hancurkan, tambah gula merah sedikit, tapi jangan kebanyakan karena kita memang pola hidupnya ingin lebih sehat supaya mengurangi gula juga. Bagian terpenting dari video ini adalah sebetulnya yang ini nih. Anda harus menghindari makanan ultra proses atau ultra processed food. Membersihkan pembuluh darah kita tidak akan efektif kalau Anda masih sering mengkonsumsi makanan ultra proses tadi, seperti gula, tepung, minyak-minyakan, termasuk gorengan, biskuit, roti manis, kerupuk, makanan yang tinggi gula, atau makanan olahan tepung lainnya. Makanan-makanan ini nantinya bisa merusak lapisan dalam pembuluh darah arteri, mempercepat pembentukan plak dan kerusakan jaringan. Sebaliknya, pilih makanan utuh dan alamiah, seperti ikan segar, telur, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, alpukat, zaitun, dan lain sebagainya. Lalu Anda mulai gunakan suplemen pendukung. Kombinasi kalsium, zinc, vitamin D, dan K3 itu berperan besar menjaga elastisitas pembuluh darah. D3, vitamin D3 membantu mengurangi kekakuan arteri, sedangkan K2-nya memindahkan kalsium dari yang tadinya mau ke arteri jadi ke tulang. Dosis standarnya adalah 10.000 international unit untuk D3 dan 100 mikrogram K2. Namun, dosis terbaik sebaiknya ditentukan bersama dokter Anda karena ada beberapa penyakit yang harus ada penyesuaiannya. Nah, berikutnya yang penting adalah Anda kelola stres dan tidur yang baik, terutama bagi Anda yang tinggal di kota besar yang mungkin menghadapi banyak tekanan. Cobalah jalan kaki di taman, meditasi ringan, atau luangkan waktu untuk aktivitas spiritual. Ketenangan batin membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga jantung tetap sehat. Nah, dengan menerapkan pola makan dan gaya hidup ini secara konsisten, Anda bisa menurunkan resiko serangan jantung dan hipertensi secara signifikan. Di video berikutnya, kita akan bahas cara mengenali tanda-tanda awal serangan jantung, supaya bisa Anda tangani sebelum terlambat. Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat Anda karena satu share kecil bisa menyelamatkan banyak nyawa. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat, semangat, dan bahagia. Sahabat sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.